Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya didesak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Tekanan ini muncul setelah rapat harian syuriah digelar di Hotel Aston City Jakarta pada Kamis 20 November 2025 malam. Menurut penelusuran Tribun News, desakan tersebut berawal dari pemanggilan narasumber yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme internasional dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama atau AKNNU. Buntutnya, PBNU dianggap tidak sejalan dengan Mas Kasyidul Hanun Asasi NU, serta arah perjuangan organisasi dalam membela kemanusiaan. Selain itu, pelaksanaan AKNNU dinilai melanggar pasal 8 huruf A, Peraturan Perkumpulan NU nomor 13 tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris. Aturan itu menyebut pemberhentian tidak dengan hormat akan dilakukan terhadap fungsionaris yang mencemarkan nama baik organisasi. Alasan lain terkait tata kelola keuangan. Rapat menyebut sejumlah praktik perlu ditinjau ulang agar selaras dengan hukum syariat, regulasi negara, dan juga anggaran rumah tangga NU. Atas dasar itu, Gus Yahya didesak mundur dalam 3 hari oleh internal NU, sekaligus pimpinan rapat Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jika tidak, rapat harian syuriah PBNU menyatakan akan memberhentikan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Oke, malam ini saya bertemu dengan PWNU dari seluruh Indonesia, Alhamdulillah, dan saya menjelaskan apa yang berlangsung dalam beberapa hari ini telah menjadi pembicaraan, ya, dan Alhamdulillah kemudian PWNU bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang semua yang terjadi. Nah, saya persilahkan untuk melakukan koordinasi di antara PBBW untuk membuat kesepakatan di antara PBBW menyikapi apa yang sedang berlangsung ini. Ya, jadi mereka akan bekerja sendiri secara independen. Kenapa? Karena NU ini bukan cuma milik PBNU, apalagi cuma miliknya Yahya Khalil Stakuf saja. Ini milik semua orang, masing-masing yang menjadi pengurus di sebuah tingkatan itu punya tanggung jawab dan wewenangnya. Dan karena ini masalah yang berpotensi punya dampak nasional, maka ya mereka juga berhak untuk bertindak untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mencari maslahat bagi NU ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum menerima secara fisik surat apapun dari Suriah. Ya, sampai sekarang secara fisik saya belum menerima. Adapun yang disebut sebagai risalah yang beredar di media sosial itu juga tidak memenuhi standar resmi dari dokumen resmi organisasi. Karena kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital sehingga bisa benar-benar dipertanggungjawabkan kapan tanda tangannya, oleh siapa, dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau minta tetap di dalam karena kepercayaan benar. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat tertutup bersama PWNU se-Indonesia, tepatnya pada Sabtu 22 November 2025 malam. Rapat tersebut berlangsung di tengah isu desakan mundur Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, di Hotel Novotel Samator, Surabaya. Rapat itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBNU, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf.
Mengenai informasi hingga hasil agenda rapat PBNU pada Sabtu malam akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Yusron Naufal Putra. Ya, selamat siang Tribuners. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menggelar pertemuan bersama jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PBNU dari berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan ini berlangsung di Hotel Novotel Samator Surabaya dan pertemuan ini berlangsung secara tertutup. Dari pantauan kami di lapangan, rapat ini berlangsung sekitar 4 jam lebih sebab Gus Yahya dan peserta rapat baru keluar dari arena rapat pada Minggu dini hari tadi. Seusai rapat, Gus Yahya menjelaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatannya meskipun saat ini mendapat desakan dari Suriah. Secara ketua organisasi, Gus Yahya mengatakan hasil rapat harian Suriah yang sebelumnya mendesak ia mundur tidak bisa menjadi alasan. Beberapa hari ini, sebagai informasi Tribuners, beberapa hari ini internal PBNU memang tengah menjadi sorotan. Ini setelah Gus Yahya diminta mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Permintaan tersebut diketahui dari risalah rapat harian Suriah yang berlangsung di Hotel Aston City, Jakarta pada Kamis 20 November 2025 lalu, dan risalah rapat ini tersebar di publik. Dalam edaran tersebut juga sebenarnya memberikan tenggat waktu kepada Gus Yahya. Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Gus Yahya akan diberhentikan sebagai Ketua Umum. Dan risalah ini, Tribuners, ditandatangani oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Salah satu sorotan utama adalah pengundangan narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama atau AKNNU yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme internasional. Sementara Gus Yahya dalam pertemuan di Surabaya mengaku sudah menjelaskan mengenai persoalan yang terjadi ini kepada seluruh jajaran PBNU dan ia mempersilahkan antar PBNU untuk melakukan konsolidasi guna menentukan sikap. Gus Yahya menyatakan hingga saat ini ia belum menerima dokumen fisik apapun secara resmi dari Suriah termasuk hasil rapat beberapa waktu lalu yang meminta ia mundur sebagai Ketua Umum. Meski demikian, salinan risalah rapat Suriah yang beredar di publik tersebut dinilai Gus Yahya tidak memenuhi standar resmi organisasi. Alasannya karena tidak ada tanda tangan digital yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain menyoroti soal surat, dalam kesempatan ini Gus Yahya juga mengatakan bahwa secara ADART organisasi, rapat harian Suriah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan pengurus apalagi mencopot jabatan Ketua Umum. Dari alasan tersebut, Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Menurut Gus Yahya, karena ia terpilih dalam forum Muktamar ke-34 yang berlangsung di Lampung pada tahun 2021 lalu, sehingga harus menuntaskan 1 periode kepemimpinan selama 5 tahun penuh. Kembali ke studio. Oke, malam ini saya bertemu dengan PBNU dari seluruh Indonesia, alhamdulillah, dan saya menjelaskan apa yang berlangsung dalam beberapa hari ini telah menjadi pembicaraan, ya, dan alhamdulillah kemudian PBNU bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang semua yang terjadi. Nah, saya persilahkan untuk melakukan koordinasi di antara PBBW untuk membuat kesepakatan di antara PBBW menyikapi apa yang sedang berlangsung ini. Ya, jadi mereka akan bekerja sendiri secara independen. Kenapa? Karena NU ini bukan cuma milik PBNU, apalagi cuma miliknya Yahya Khalil Stakuf saja. Ini milik semua orang,
masing-masing yang menjadi pengurus di sebuah tingkatan itu punya tanggung jawab dan wewenangnya, dan karena ini masalah yang berpotensi punya dampak nasional, maka ya mereka juga berhak untuk bertindak untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mencari maslahat bagi NU ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum menerima secara fisik surat apapun dari Suriah. Ya, sampai sekarang secara fisik saya belum menerima. Adapun yang disebut sebagai risalah yang beredar di media sosial itu juga tidak memenuhi standar resmi dari dokumen resmi organisasi. Karena kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital sehingga bisa benar-benar dipertanggungjawabkan kapan tanda tangannya, oleh siapa, dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan kalau tanda tangan digital. Nah, kalau tanda tangan manual itu bisa saja, ya sekarang kan zaman begini kan gampang sekali membuat tanda tangan scan itu. Maka kita lihat nanti. Nah, yang ketiga, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Pada muktamar ke-34 yang lalu. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan saat ini tak akan mundur dari jabatannya meskipun mendapat desakan dari Syuriah pada Minggu 23 November 2025 dini hari. Secara ketentuan organisasi, Gus Yahya mengatakan hasil rapat harian Syuriah yang sebelumnya mendesak ia mundur tak bisa dijadikan alasan. Penegasan Gus Yahya tersebut disampaikan seusai ia menggelar rapat dengan jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah di Indonesia yang dipusatkan di Hotel Novotel Samator Surabaya pada Minggu 23 November dini hari. Rapat ini diikuti oleh puluhan perwakilan PWNU. Dalam rapat tertutup itu, Gus Yahya mengatakan sudah menjelaskan persoalan yang terjadi belakangan ini. Beberapa hari ini internal PBNU memang tengah menjadi sorotan. Hal ini setelah Gus Yahya diminta mundur dari jabatannya oleh internal di Nahdlatul Ulama. Permintaan ini diketahui dari risalah rapat harian Syuriah, tepatnya di Hotel Aston City Jakarta pada Kamis 20 November lalu. Dalam edaran yang tersebar tersebut juga memberikan tenggat waktu, jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, maka Gus Yahya akan diberhentikan sebagai Ketua Umum PBNU. Risalah ini ditekan oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhar. Salah satu suratan utama dalam pengunduran adalah pengunduran narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama atau AKNNU yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme internasional. Syuriah menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan Maskasyidul Kanun Asasi NU serta arah perjuangan organisasi dalam membela kemanusiaan. Selain itu, AKNNU dinilai tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perkumpulan NU nomor 13 tahun 2025, khususnya terkait prosedur pemberhentian dan juga penggantian fungsionaris. Gus Yahya menyatakan hingga saat ini belum menerima dokumen fisik apapun secara resmi dari Syuriah, termasuk hasil rapat beberapa waktu yang lalu yang meminta ia mundur sebagai ketua umum. Meski demikian, salinan risalah rapat Syuriah yang beredar tersebut dinilai tidak memenuhi standar resmi organisasi. Dari alasan tersebut, Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari jabatan sebagai ketua umum, karena menurutnya ia terpilih dari Forum Muktamar ke-34 di Lampung pada tahun 2021 lalu. Sehingga harus menuntaskan satu periode kepemimpinan selama 5 tahun. Selain menyoroti soal surat, dalam kesempatan ini Gus Yahya mengatakan secara ADART, rapat harian Syuriah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan pengurus, apalagi mencopot jabatan ketua umum. Lebih jauh, Gus Yahya merasa yakin gonjang-ganjing di internal ini akan segera kelar. Maka kita lihat nanti. Nah, yang ketiga,
Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Pada muktamar ke-34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah, yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat syuriah, rapat harian syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Ya. Apalagi gitu. Memberhentikan misalnya salah seorang wakil sekjen itu rapat harian syuriah tidak bisa. Memberhentikan misalnya ketua lembaga rapat harian syuriah tidak bisa, apalagi ketua umum. Jadi maka kalau kemudian rapat harian syuriah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah. Nah, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.